Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar IPS materi keragaman agama di Indonesia. Coba sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu ya bunyi sila pertama dalam Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah kaitannya dengan Pancasila yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalian tahu semboyan negara itu apa? Oke, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, itu yang akan kita bahas juga di kesempatan kali ini. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam. Salah satunya yaitu agama. Agama yang diakui di negara Indonesia jumlahnya ada 6. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada agama Islam. Pengikut agama Islam disebut umat muslim. Umat muslim berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Untuk pemimpin agamanya yaitu kiai atau ustadz. Kemudian umat muslim akan beribadah di tempat yang disebut masjid. Umat muslim akan menjalankan ibadah sholat setiap hari yaitu 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Di agama Islam ini mempunyai 2 hari raya. Yang pertama ada hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal ya. Sebelumnya umat muslim akan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari atau 1 bulan. Kemudian saat sudah tiba waktunya hari raya Idul Fitri, umat muslim akan bersilaturahmi, bermaaf-maafan, dan kembali ke fitrah lagi. Yang kedua, ada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah atau sering disebut lebaran haji. Saat ini, momen ini digunakan untuk berkurban hewan, menyembelih hewan, kemudian dibagikan kepada umat muslim yang lainnya atau kepada sesama. Nah, itu penjelasan agama Islam. Berikutnya, mari kita lihat video dari teman Bu Guru yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4B SD 2 Singocandi. Saya Rumah Syafona dari Aceh. Saya umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada agama Kristen. Pengikutnya sering disebut sebagai umat Kristiani. Umat Kristiani berpedoman kepada kitab Alkitab. Kemudian, pemimpin dari umat Kristiani disebut pendeta. Umat Kristiani akan menjalankan ibadahnya di tempat yang disebut gereja. Nah, umat Kristiani ini menjalankan ibadah kebaktian pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Dalam Alkitab mengatakan, kuduskanlah hari Sabat, yaitu hari ke-7 atau hari Minggu. Itulah makanya umat Kristiani beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Kemudian di agama Kristen ada 3 hari raya. Yang pertama, Natal. Natal dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Nah,
pada sebelumnya ya, di tanggal 24 Desember di jam 18.00 itu dilakukan malam Natal terlebih dahulu, kemudian tanggal 26-nya 26 Desembernya ada baptisan itu. Nah, kalau untuk Natal biasanya umat Kristiani akan bersilaturahmi atau berkumpul dengan keluarga. Kemudian hari raya yang kedua adalah Jumat Agung. Jumat Agung ini memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Dan yang ketiga ada Paskah. Paskah ini hari Minggu atau setelah Jumat, ya kan? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minggunya ini untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu penjelasan untuk agama Kristen. Berikut mari kita simak video dari teman Bu Guru yang beragama Kristen. Shalom. Halo adik-adik kelas 4B SD 2 Singocandi. Perkenalkan, saya Hendriko Wilfredo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya umat Kristiani. Shalom. Yang ketiga, ada agama Katolik. Pengikut agama Katolik disebut umat Katolik. Nah, umat Katolik ini berpedoman kepada kitab Alkitab. Kemudian pemimpin agama Katolik yaitu paus, kardinal, uskup, dan pastor. Umat Katolik akan beribadah di tempat gereja. Kemudian umat Katolik melaksanakan ibadah setiap hari Minggu yaitu ibadah misa. Kemudian di agama Katolik mempunyai 3 hari raya. Yang pertama Natal setiap tanggal 25 Desember memperingati lahirnya Yesus Kristus. Kemudian yang kedua Paskah atau Sabtu Suci untuk memperingati wafatnya Isa Al-Masih setelah Jumat Agung. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan Isa Al-Masih untuk memperingati kebangkitan Isa Al-Masih. Nah, itu penjelasan tentang agama Katolik. Berikut mari kita simak video dari teman Bu Guru yang beragama Katolik. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik kelas 4B SD Negeri 2 Singocandi. Perkenalkan, nama saya Lukas Bagas Pangestu dari Banten. Saya umat Katolik. Salam. Yang keempat, ada agama Hindu. Pemeluk agama Hindu disebut umat Hindu. Nah, umat Hindu ini berpedoman kepada kitab Weda. Untuk pemimpin agamanya disebut sebagai pandita atau pedandi. Tempat ibadahnya disebut pura. Untuk umat Hindu akan melaksanakan ibadah setiap hari yaitu Trisandhya dan setiap purnama atau tilem atau bulan mati. Dalam agama Hindu juga mempunyai 4 hari raya. Yang pertama ada hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi ini dianggap sebagai hari penyucian dewa di pusat samudra yang membawa air hidup. Umat Hindu pun saat melaksanakan hari raya Nyepi ini akan melakukan pemujaan dan berdiam diri di rumah. Tidak akan melakukan kegiatan apapun serta tidak akan menyalakan lampu ataupun api. Jadi fokus untuk beribadah di dalam rumah. Kemudian yang kedua ada Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Kemudian yang ketiga ada Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan ini untuk memuja leluhur. Dan yang terakhir ada Hari Raya Saraswati sebagai hari penghormatan kepada ilmu pengetahuan.
Nah, itulah penjelasan dari agama Hindu. Berikut kita simak video dari temannya Bu Guru yang beragama Hindu. Om Swastiastu. Halo adik-adik kelas 4B SD 2 Singojandi. Perkenalkan, saya Eka. Saya dari Bali dan saya adalah seorang umat Hindu. Salam untuk kalian semua. Om Santi 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 Om. Yang kelima, ada agama Buddha. Pengikut agama Buddha disebut umat Buddha. Umat Buddha berpedoman kepada kitab Tripitaka. Kemudian untuk pemimpin agama Buddha yaitu bhikkhu yang laki-laki dan bhikkhuni yang perempuan. Untuk tempat ibadahnya berada di vihara. Nah, umat Buddha ini akan melaksanakan ibadah rutin setiap hari Selasa dan Sabtu. Kemudian di agama Buddha mempunyai 4 hari raya. Yang pertama yaitu hari raya Waisak, untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Siddhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna, serta wafatnya Sang Buddha. Yang kedua, ada hari raya Asada untuk memperingati khotbah pertama Sang Buddha. Terus yang ketiga, ada hari raya Magha Puja, memperingati berkumpulnya 1250 siswa Buddha tanpa direncanakan untuk menyebarkan ajaran Buddha. Kemudian yang keempat ada Katina, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi kaum awam untuk berdana ke bhikkhu atau bhikkhuni. Nah, itulah penjelasan tentang agama Buddha. Berikut mari kita simak video dari teman Bu Guru yang beragama Buddha. Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo adik-adik kelas 4B SD 2 Singocandi Kudus. Salam kenal. Perkenalkan, nama kakak Wahyu Chandra. Kakak bertempat tinggal di Jepara. Ada yang sudah pernah ke Jepara atau belum? Oh ya, kakak beragama Buddha dan sekarang kuliah di Universitas Muria Kudus. Selamat belajar ya. Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang keenam atau yang terakhir, ada agama Konghucu. Pemeluk agama Konghucu disebut umat Konghucu. Nah, umat Konghucu berpedoman kepada kitab Shishuwuji. Kemudian pemimpin agamanya disebut Jiaoxing. Untuk tempat ibadahnya disebut kelenteng. Ibadah umat Konghucu dilaksanakan setiap tanggal 1 dan 15 tanggal Imlek atau setiap hari Minggu. Kemudian untuk hari rayanya ada 2. Yang pertama Imlek. Imlek ini merupakan tahun baru Tionghoa. Biasanya umat Konghucu akan melaksanakan tradisi makan bersama keluarga besar, kemudian melaksanakan pertunjukan liang leong dan barongsai, kemudian membagikan angpau, kemudian yang tak lupa lagi akan mengucapkan gongsi facai. Kemudian yang kedua ada hari raya Cap Gomeh. Cap Gomeh ini merupakan hari raya untuk menutup perayaan Imlek persis di hari ke-15 atau biasa disebut sebagai bulan purnama. Nah, itulah penjelasan untuk agama Konghucu. Berikut mari kita simak video dari teman Bu Guru yang beragama Konghucu. Salam kebajikan, Wita Tumtien. Halo adik-adik kelas 4B SD 2 Singocandi, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Kak Ervan. Saya umat agama Konghucu dari Sulawesi Selatan, Makassar. Terima kasih hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wita Tumtien, Sien Wita Sancai.
Oke, sekarang kalian sudah paham ya, ada 6 agama di Indonesia. Maka dari itu sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maka semboyan itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Walaupun di Indonesia ada 6, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati sesama umat beragama. Cukup itu saja pembahasan yang kita bahas kali ini, pada kesempatan kali ini, mengenai keragaman agama di Indonesia. Selanjutnya jangan lupa kita harus selalu belajar, dan yang tak lupa lagi kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Dadah, sampai jumpa di kesempatan yang lain.